Oke, teman-teman, suara saya terdengar mungkin? Terdengar. Ya, Terdengar, Satu aja. Dengar Pak. Ini dari mana aja nih? Dari mana aja nih? Dokter Alupra? Ada? Marem nih. Oke, mungkin ini udah jam 19.30 juga ya, sesuai jadwal kita. Sebentar saya mute dulu ya. Boleh di-mute dulu ya, teman-teman. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sesuai ya kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini ya sesuai agenda kita ya untuk malam hari ini, teman-teman. Itu ada sharing session dari Mas Masa ya sama Mas Ijlal untuk introduction to capture the flag, teman-teman. Seperti itu. Izinkan saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurpolis Majid. Di sini saya sebagai moderator ya, yang mandu jalannya acara ini. Terus sharing session untuk malam hari ini ya sesuai dengan sesuai yang ada di poster ya. Itu ada introduction to capture the flag atau CTF. Jadi tujuannya mungkin untuk webinar kali ini itu mengenalkan ke teman-teman CTF itu apa gitu. Karena mungkin sebagian dari teman-teman di sini diantara ada guru juga ya, ada dosen juga di sini mungkin seperti itu. Jadi kita coba kenalin nih untuk CTF itu apa. Jadi mungkin kalau buat saya sendiri ya, CTF ini salah satu cara paling seru, paling efektif juga buat belajar cyber security teman-teman. Karena enak tuh ya, ada visualisasinya. Jadi kalau misal kita melakukan serangan tertentu gitu, dampaknya bisa kelihatan. Itu ada CTF seperti itu. Jadi dengan lewat CTF juga kita nanti bisa belajar problem solving tentunya, terus juga nanti eksplorasi tools keamanan ya, memberikan solusi keamanan dan lain-lain seperti itu. Nanti lebih detailnya ini ya dibawain narasumber kita ya sama Mas Masa mungkin sama Mas Ijlal juga. Kalau boleh tahu mungkin Mas Masa, Mas Ijlal apakah sudah standby di sini? Boleh di shout ya. Sudah aman. Aman ya. Oke, siap. Oke. Oke, untuk aturan teknisnya mungkin teman-teman ya untuk webinar kali ini itu teman-teman bisa matiin dulu mikrofonnya selama sesi materi ya. Terus untuk sesi tanya jawab nanti di akhir sesi nanti kita adain untuk diskusi. Terus juga ada sertifikat ya teman-teman nanti bisa di-redeem melalui daftar absensi nanti kita kasih di pertengahan ya, pertengahan materi nanti ada. Terus juga di sini ada recordnya, sorry sebentar ini saya belum record. Saya record dulu ya sebentar. Start recording. Oke, ini saya udah record ya. Jadi ada recordnya juga. Nanti teman-teman bisa lihat ulang ya nanti bisa dicoba-coba. Terus juga ya mungkin saya cek ombak dulu nih dari mana aja teman-teman sini. Kalau boleh tahu. Nama mungkin ya, nama sama daerah. Dicat aja ya, dicat aja. Gustaf dari SMK Pelita Nusantara. Dicat aja. Dari mana? Sorry. Tolonglah mikrofon. Ada yang dari Batam mungkin, dari Kalimantan, dari Papua mungkin. Jawa Barat Jawa Barat. Dari Citra.
Lampung ada Lampung. Dari Jawa Tengah. Celodong. Jawa Timur ada. Bogor, Utara, Kak. Dari Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Madiun. Timur, Dari Jogja, Bang. Cijudu juga. Jawa Timur. Malang hadir. Jawa Tengah hadir. Jawa Tengah ya. Batang. Temanggung, Jawa Tengah hadir. Rusia, Semarang ya, dari Cilangkap. Semarang. Capri dari Semarang. Mas Farhan dari Cilodong nih. Tajur hadir. Sulawesi ada juga nih. Mas Sugandi. Mas Faza dari Bogor. Mas Muhammad. Yes, Jawa Selatan. Ada ya Jawa Selatan ya? Jawa Selatan, Depok. Yes. Cijujung. Oke. Itu ramai lu. Ini mungkin udah kebanyakan dari Jabar nih ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah nih, kebanyakan dari situ. Madura juga ada nih Mas Fakih ya. Saya juga mantap. Oke. Itu aja ya mungkin untuk absennya ya. Nanti absennya kita kasih di pertengahan. Ya mungkin saya coba cek dulu sebentar untuk narasumber kita, Mas Masa mungkin sama Mas Ijlal boleh ke kamera. Buka kamera sama mungkin. Oke, mantap. Mas Masa udah hadir belum? Kalau boleh tahu Mas Ijlal? Hadir, Pak. Hadir, Mas. Mas. Oke, mantap, Mas. Oke, ini bentar, saya dulu ya. Oke, ada Mas Masa ya udah hadir juga, udah standby. Mas Ijlal juga udah standby. Ini jadi salah satu pemenang juga ya kemarin di lomba LKS teman-teman provinsi. Ini mungkin narasumber kita kali ini bawain ya materi terkait introduction to CTF, capture the flag. Gitu. Mungkin CTF juga bisa jadi jalan teman-teman ya, awal jalan teman-teman untuk menuju karir di dunia cyber security gitu, dengan mungkin cara yang paling seru kalau menurut saya. Seperti itu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mungkin teman-teman boleh di-mute dulu, silakan kita fokus ya di materinya nanti sama yang nanti dibawain sama Mas Ijlal ya sama Mas Masa ya. Oke, mungkin saya persilakan mungkin Mas Masa boleh ya sama Mas Ijlal boleh share screen mungkin, silakan. Ini masih di. Oh ya, sorry ya. Tadi ada yang share itu, sebentar. Saya setting dulu. Sebentar ya. Oke, boleh Mas, silakan. Oke, sebentar ya. Masih belum bisa, Mas? Belum bisa? Sebentar. Ya. Oh, belum. Bisa. Di sini saya udah set, Mas, everyone. Dicoba lagi nggak, Mas? Oke, Mas. Bisa? Mungkin? Bisa, Mas, bisa. Oke. Waktu dan tempat mungkin saya persilakan ya, Mas Masa, Mas Ijlal, silakan. Oh ya, Mas Olis, kan ini kan webinarnya kita berdua ya. Nanti mungkin bisa gantian ya share screen-nya, karena kita satu PPT juga. Boleh, Mas. Gitu. Aman. Oke. Ini. Oke. Mas Masa sudah siap berarti ya? Oke, siap. Oke.
langsung saya buka. Halo, selamat malam para hackers-hackers gitu kan. Halo, selamat malam juga untuk Bapak atau Ibu guru dan dosen. Di malam ini saya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk para rekan-rekan join di webinar Capture the Flag ini. Tujuannya saya menyampaikan materi ini untuk sharing session aja karena kita juga masih belajar ya, saya membawakan Capture the Flag ini. Gitu. Mungkin kalau misalkan saya dan Mas Masa menjelaskan ada yang kurang atau ada yang sekiranya ini tuh harus begini, boleh dikoreksi aja karena saya dan Mas Masa juga masih pelajar, jadi masih harus banyak koreksi juga. Gitu. Oke, Mas Masa boleh? Silakan. Mas. Maaf. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Mas Satria Rahman. Halo teman-teman semua. Saya sebagai pelajar di SMK 1 Cimahi dan tahun ini saya menjadi perwakilan Kota Cimahi di ajang LKS Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk Mas Ijal, boleh kenalin dulu dong Mas Ijal, dari mana asalnya? Oke, perkenalkan, nama saya Ijal Hasanuddin. Saya dari SMK Wikrama Kota Bogor. Saya juga perwakilan LKS tingkat Kota Bogor menuju Jawa Barat. Itu adalah profil singkat kami ya. Nah, sebelum kita ke topik utamanya dulu nih, saya mau kenalin dulu nih sama kalian yang sama Bapak Ibu yang belum tahu lomba kompetensi siswa. Jadi untuk anak SMA biasanya taunya OSN, sedangkan kita anak SMK itu taunya LKS. Nah, LKS ini tuh banyak nih kategorinya, dari mulai robotik, LAS, sampai kita di cyber security ini. Nah, biasanya ini diadakan dalam 1 tahun sekali. Nah, untuk ajang LKS ini ada 3 tahapan. Yang pertama tingkat kota, yang kedua tingkat provinsi, yang ketiga adalah tingkat nasional. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas hanya untuk LKS cyber security aja ya, tentunya. Nah, di LKS cyber security sendiri itu ada berbagai tipe atau tipe ujian atau soal-soal yang akan kita lakukan untuk mendapatkan nilai ya. Nah, ada yang namanya tuh Capture the Flag atau CTF. Nah, CTF ini sangat luas teman-teman. Nggak cuman Jeopardy tuh kalau misalnya teman-teman ikut seleksi bootcamp IDN yang 3 bulan kemarin. Nah, itu adalah yang CTF-nya itu adalah tipe Jeopardy. Ada juga tipe attack defense yang dimana teman-teman akan dikumpulkan nih dalam suatu jaringan. Nah, teman-teman dalam tim itu memiliki sebuah server dan juga di dalam server tersebut ada sebuah flag. Nah, teman-teman itu harus mencuri flag dari musuh teman-teman, dari musuh saingan teman-teman gitu. Nah, sedangkan di satu sisi juga teman-teman harus mengamankan flag teman-teman, jangan sampai itu kecuri oleh musuh. Jadi server kita harus diamankan, tapi kita juga harus mencuri. Nah, itu tuh kita harus mengatur nih strateginya gimana caranya biar si player musuh itu nggak nyuri flag kita dan juga kita dapat mengambil flag musuh. Nah, yang ketiga itu ada buturut. Ini salah satu tren baru juga ya, buturut, termasuk tren baru. Itu buturut tuh kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu black box itu singkatnya kita tuh diberikan sebuah informasi yang minim untuk melakukan exploit. Itu untuk pentesting ya. Nah, di buturut juga sama, kita cuma diberikan IP, kita recon di situ, kita informasi gathering, kita cari tahu nih versinya berapa, baru kita lakukan penyerangan terhadap server itu. Selama kalian masuk ke server, kalian harus dapat nih privilege escalation sampai ke tahap root. Nah, kenapa kita melakukan webinar ini? Yang pertama, terima kasih kepada Mas Adit juga Kak Majid udah memberikan waktunya atau memberikan kami kesempatan untuk menjadi sesi sharing, menjadi pemateri pada sesi sharing kali ini.
Ini tuh gara-gara waktu LKS provinsi kemarin itu persaingan untuk tingkat provinsi itu memang kurang kurang bersaing lah. Ada beberapa sekolah yang mengerjakan soal yang AC pun ada yang kesulitan. Nah, diharap untuk kedepannya kita bisa saling bersaing gitu dalam Nah, untuk pada CTF ini yang saya tadi sebutin cuma ada beberapa jenis CTF lainnya. Mungkin teman-teman bisa ulik sendiri dan cari gitu. Teman-teman sukanya di mana. Kalau misalnya Jeopardy itu biasanya diberikan sebuah soal. Nah, teman-teman harus menyelesaikan soal tersebut gitu. Terus di Jabar itu ada yang namanya sistem hardening yang bakal dijelasin oleh Mas Ijlal. Nah, Mas. Halo Mas Ijlal. Mas Ijlal freeze tadi, Mas. Oh, Lagi nge-freeze. mungkin saya bakal jelasin dulu ya sedikit tentang sistem hardening. Jadi sistem hardening itu biasanya kita melakukan pengerasan kepada server gitu. Teman-teman kemarin kalau nggak salah dapat task untuk melakukan hardening pada sebuah server misalnya Google atau CentOS dan lain-lain. Nah, tujuan hardening ini untuk mengamankan si server tadi gitu. Jadi kita lakukan patching biar ada nggak sih aplikasi kita yang udah ketinggalan atau ada nggak sih aplikasi kita yang memang harusnya bisa diupdate agar versi yang lebih mudah. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ijlal ya sebentar lagi. Mohon ditunggu sebentar. Kira-kira di CTF ini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Sebelum Mas Ijlal. Saya tunggu ya, Mas Ijlal lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, teman-teman silakan. Ada yang mau tanya dulu nggak terkait lomba tantangan CTF kali ini? Mungkin saya bisa bantu jawab dengan pengetahuan saya yang mini-mini. Oke. Sorry tadi, aduh. Oke. Saya coba. Mas mungkin gantian ya share screen-nya. Oh, oke. Mas Masa boleh di-mute dulu aja, nggak apa-apa. Sebentar. Kamera saya nggak aktif ya? Aman, Mas. Silakan. Oh iya. Oke. Mas Olis, maaf ya, kameranya nggak bisa aktif ini. Tiba-tiba error. Aman kok. Oke, ini udah kelihatan ya share screen saya. Sudah, Mas. Aman. Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas saya terkait hardening. Ini mungkin saya jelasin ulang. Jadi, hardening itu seperti apa sih? Atau hardening itu apa gitu kan? Jadi hardening itu kayak sebuah proses yang memperkuat sistem komputer, server, aplikasi atau jaringan agar menjadi lebih aman dari potensi serangan, penyusupan ataupun penyalahgunaan. Jadi tujuan hardening ini adalah untuk meminimalkan celah atau kerentanan yang yang dapat dimanfaatkan oleh attacker gitu. Nah, saya sini bakalan ngasih contoh sistem hardening yang waktu LKS kemarin gitu kan. Jadi contoh simpelnya gini teman-teman. Di sini saya mencoba pada saat LKS kemarin itu dikasih OS Ubuntu 22. Setiap
directory itu ada directory soal teman-teman. Nah, soalnya ini ada soal 1 sampai soal 7. Jadi ada 7 soal. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan singkat ya hardening di soal 1 itu. Nah, di hardening ini contoh simpelnya di port SSH teman-teman. Misalkan defaultnya itu kan SSH itu 22 ya. Nah, di soal hardening ini di LKS kemarin port defaultnya 22 ke 2202 gitu teman-teman. Kenapa? Agar tidak bisa ditebak oleh attacker gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai port default maupun itu SSH, HTTP, HTTPS 22, 80, 80 kan itu pasti udah bakalan kebaca ya teman-teman. Oh ini tuh HTTP, oh ini tuh HTTPS gitu teman-teman. Nah, fungsi dari kita hardening di port ini agar si attacker itu tidak bisa membaca bahwa port ini tuh ternyata tuh SSH, port ini tuh ternyata HTTPS gitu teman-teman. Nah, terus apa aja sih yang bisa dilakukan selain hardening port gitu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengaktifkan firewall ya di server Ubuntu atau di server OS lainnya agar server kita aman ataupun akan muncul terdeteksi apa ya serangan-serangan ataupun notif munculnya serangan XSS, serangan brute force dan serangan lainnya gitu teman-teman. Nah, selain kita mengaktifkan firewall, kita juga bisa menghapus fitur-fitur yang sudah lama nih teman-teman. Kadang kan dari fitur lama ini muncul kerentanan yang kita nggak duga ya teman-teman. Mau itu bug overflow, maupun itu XSS, maupun itu SQL injection, dan lain sebagainya gitu loh. Nah, di hardening ini kita juga harus bisa apa ya, memasang update lah. Kita patch keamanan, kita backup secara rutin. Mungkin kita bisa backup 24 jam 24 jam gitu kan, sehari kita bisa backup gitu. Nah, terus di hardening kemarin kita juga mana ya? Kita juga menginstal namanya Fileban Client gitu teman-teman. Nah, Fileban ini contoh konteksnya itu seperti kalau kata kita tuh memunculkan notif gitu teman-teman. Apabila dia memuncul serangan, itu bakal muncul teman-teman. Nah, di sini bisa kelihatan audit lognya. Nah, di sini kita bisa baca audit lognya, apa serangan yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan di hardening di soal nomor 1. Gitu. Mungkin ada pertanyaan di hardening ini sebelum lanjut? Atau mau di terakhir aja? Mungkin di akhir sesi, Mas. Kita kumpulin dulu aja pertanyaan. Mungkin teman-teman barangkali ada pertanyaannya. Silakan ditanyakannya di chat, nanti saya catat. Nanti kita diskusi di akhir ya. Biar lebih simpel. Silakan, Mas. Oke, Lanjutkan. kita lanjut ya. Nah, metodenya ya, ini metode ini saya dapatkan secara general ya, secara general dengan Mas Masa. Kemarin saya mencoba diskusi, mengulik metode apa sih yang secara general kita bisa pakai gitu teman. Nah, yang pertama ya teman-teman, pastinya kita harus pahami dasar CTF nih teman-teman, dan kategorinya. Nah, di CTF itu sebenarnya kategori yang paling general itu adalah Jeopardy. Nah, biasanya kategori utamanya itu ada web, reverse engineering, PWN atau binary exploit, crypto, forensik, ataupun OSI. Nah, biasanya di CTF ini kita mencari sebuah string CTF, tanda kurawal, titik, isi flagnya apa, terus udah itu tanda kurawal lagi teman-teman. Terus yang kedua kita siapkan tools dan ilmu dasar. Nah, pastinya kita melakukan CTF itu kan pasti kita box to box ya, nggak selalu di binary nih, misalnya di soal 1 tuh di kategori A kayak gini, nah di kategori B itu bisa beda teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa menghafalkan beberapa tools mungkin yang bisa digunakan atau yang sering digunakan di CTF gitu. Misalkan kalau misalkan OS bisa pakai Kali, Parrot, ya 2 itu sih yang saya sarankan gitu loh. Nah, toolsnya
kalau misalkan web bisa menggunakan Brook Suite ataupun Postman gitu kan ya, untuk bisa menangkap request dan lain sebagainya. Bisa menggunakan Hydra, PWN Tools. Nah, PWN Tools ini mungkin bisa kayak buat reverse engineering maupun binary. Hydra juga sama gitu. Nah, kuasai dasar Linux, jaringan Python, RE dan kripto gitu teman-teman. Nah, ini menjadi apa ya, fondasi kuat sih sebenarnya untuk bisa kita mencoba capture the flag gitu. Nah, terus yang ketiga ada latihan dan dokumentasi. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan kita latihan dan dokumentasi pada saat kita mengikuti event CTF, kita membuat WU atau write up gitu. Nah, nanti setelah kita membuat WU, kita bisa baca-baca lagi teman-teman. Nah, dari misalkan kategori web bagaimana. Nah, teman-teman bisa baca ulang sebagai apa ya, bahan dasar kita pemahaman lah gitu. Nah, terus latihan berdasarkan kategori CTF. Nah, pasti nggak semua orang bisa menguasai semua eh, kategori CTF ya teman-teman ya. Misalkan ada yang A ini menguasai reverse, yang B ada yang menguasai web gitu. Macam-macam ya teman-teman gitu. Terus belajar bareng dan naik level. Nah, sekarang banyak ya teman-teman komunitas-komunitas yang sering nge-share link web CTF, ada yang belajar bug bounty, ada yang belajar seputar dasar-dasar Kalinop gitu kan ya, dasar-dasar keamanan jaringan mungkin teman-teman. Gitu sih gunanya kita buat metode gitu. Ini saya buatkan metode ini secara general ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang berbeda gitu cara metode melakukan atau belajar CTF gitu. Terus oke, udah open discuss ya teman-teman. Gimana nih Mas Masa mungkin? Ya, mungkin sedikit nambahin juga ya. Untuk kita belajar CTF sendiri, biasanya tuh kita belajar mandiri. Jadi nggak tuh namanya bimbingan kayak kita tuh dikasih step by stepnya. Tapi kita tuh harus diulik lagi nih Google Doc-nya teman-teman misalnya. Kita harus nyari sebuah jawaban dari Google kan banyak tuh. Nah, kita tuh harus belajar dari cara kita searchingnya sendiri, dari kita output dari searchingnya sendiri, itu biasanya memberikan hasil yang sangat-sangat berbeda gitu. Kadang misalnya kita nyari jawaban soal ini apa gitu, dibandingkan dengan nanya dengan detail gitu soal ini blablabla. Nah, apa jawabannya? Nah, di situ kita bisa baca-baca tuh cara mereka menggunakan teknik apa aja, karena untuk mendapatkan flag CTF sendiri banyak tuh caranya, nggak cuma satu cara, ada banyak cara untuk mendapatkan sebuah flag. Nah, jadi kita tuh di sini bisa belajar dengan cara latihan menggunakan platform-platform yang emang udah tersedia gitu, kayak Pico CTF, Hackme, ataupun teman-teman punya platform sendiri nih kayak CryptoHack dan lain-lain. Nah, itu sih biasanya untuk pengenalan awal cyber security. Mungkin kita bakal bahas di diskusi ya. Lanjut nih Mas Masa. Boleh lanjut aja. Nah, mungkin di sini kita langsung open discuss ya Mas Solis, karena di sini bakalan apa ya, kalau bakalan ngedemoin F-nya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mas yang udah saya kumpulin ya dari Mbak Alvina. Izin bertanya katanya, jujur masih bingung ngajarin awalnya gimana untuk kayak cyber security. Mungkin ada tips mungkin bilang buat apa namanya sharing gitu untuk seusianya mungkin. Oke, izin menjawab ya Mas. Oke. Untuk awalan itu saya belajar CTF itu hanya pada kelas 11 di SMK gitu. Jadi pada awalnya saya juga bingung nih, awalnya kita belajar dari mana ya enaknya, apa kita nanya ke guru aja gitu. Sedangkan waktu saya nanya ke guru, coba ulik sendiri, nggak diberikan jawaban pasti gitu. Tentu kayak ya udah disuruh ngulik sendiri. Nah, dari situ tuh memang kalau misalnya di sekolah saya tuh kita tuh nggak diajarkan untuk nanya ke guru dan
mendapatkan jawaban dari guru tersebut gitu. Guru tersebut menyuruh kita untuk mencari karena itu tuh bakal jadi skill kita gitu, skill untuk mencari output yang bagus tuh sangat berharga gitu. Nah, pada awalnya saya itu mencari bagaimana cara belajar CTF itu atau belajar cybersecurity itu pada platform Pico CTF. Di situ tuh saya bingung nih cara ngerjainnya gimana. Ternyata cara ngerjainnya tuh pelajaran-pelajaran awal yang kita yang pada anak-anak TKJ atau mungkin anak SIJA, karena saya anak SIJA, itu saya belajar Linux di basicnya gitu, bahkan jaringan juga, dan juga ada Assalamualaikum. Nah di situ jadi tahap awalnya gitu, general skillnya. Nah di CTF Pico CTF sendiri saya izin share screen-nya. Boleh, Mas, silakan. Nah, ada nggak share screen-nya? Oke, udah, Mas. Boleh. Di Pico CTF ini kita belajar dari general skill sampai emang skill-skill yang kita sukai gitu. Misalnya nih saya suka di bagian skill forensik dan juga kategori forensik dan juga kripto gitu. Nah, tapi pada awalnya kita juga harus tahu awalnya dulu gitu, general skillnya dulu gimana. Saya login dulu. Nah di sini tuh saya dari awal itu nggak diajarin gimana caranya pakai Pico CTF, jadi saya ngulik sendiri gitu dari awal-awal. Nggak ada tuh dari guru-guru saya yang rekomendasiin Pico CTF. Cuman emang enak banget nih di Pico CTF ini, karena untuk kalau misalnya Bapak dan Ibu atau murid-murid kesusahan untuk mendapatkan jawaban, banyak sekali write-up yang tersedia di internet di Pico CTF ini, karena itu emang platform yang emang udah ramai gitu di CTF sendiri. Nah, biasanya berarti mungkin ini mungkin ya Mas. Berarti balik lagi ke ininya ya, orangnya mungkin ya, siswanya ya. Ya, ada mau beberapa. Belajar. Nanti mungkin bisa ngikutin dari platform yang udah ada kayak Pico CTF ini ya. Ya, ada sih beberapa murid yang tipenya beda-beda ya. Saya sendiri, saya mengaku saya itu bukan murid yang pintar gitu. Saya juga ranking di kelas tuh bahkan pernah sampai ranking 30. Nah, tapi karena saya suka di cybersecurity ini, saya tuh rajin aja gitu belajar di sini, kayak seru banget ya. Sama kayak Mas Majid tadi bilang, kalau misalnya salah satu cara untuk belajar cybersecurity yang asik itu di CTF ini. Nah, saya tuh belajar dari sini awalnya, dari general skill saya habis dulu semua. Lalu lanjut nih ke kategori yang paling seru tuh biasanya awal-awal karena gampang web exploit. Terus lanjut lagi nih. Ini mungkinnya cari yang easy-nya dulu ya. Iya. Oke. Mungkin itu mungkin Vina mungkin bisa. Itu sih dari saya, mungkin dari Mas Idal beda sendiri atau sama? Gimana Mas? Sorry. Dari Mas Idal sama nggak sama metode yang saya pakai gitu? Mungkin kalau dari metode Mas Masa itu sama ya mungkin ya. Mas Masa itu dari jurusan SIJA, mungkin udah lengkap juga ya bahasa pemrograman, dan main Linuxnya juga kan udah apa ya, kalau SIJA RPL sama TKJ sebenarnya kompatibel banget sih gitu kan untuk bisa kita main capture the flag ini ya. Saya dari jurusan TKJ, saya minat dan punya passion di Linux gitu kan. Kira saya waktu itu kita main capture the flag ikut LKS itu ya, kita sebenarnya kayak main Linux juga gitu kan, yang nggak jauh beda gitu. Ternyata pada saat saya menemukan beberapa kategori seperti web, binary, reverse, itu kita perlu belajar bahasa pemrograman juga teman-teman. Nah,
Mungkin kalau menurut saya ya, belajar bahasa pemrograman itu wajib juga ya teman-teman kalau kita terjun ke dunia cyber gitu kan. Karena di mana kita harus memunculkan atau mendapatkan respon juga dari misalkan web nih, respon dari group suite-nya, kita harus memahami cara kerja websitenya itu penting banget sih teman-teman. Nah, mungkin bahasa pemrograman yang bisa diawali pembelajaran adalah Python ya. Python itu mungkin bisa lah kalian bisa belajar dulu. Mungkin di YouTube ada kelas-kelas gratis. Saya nemu channel itu ada di kelas terbuka. Itu kalau nggak salah ada 41 playlist yang kalian bisa belajar bahasa Python. Nah, mungkin dari Python itu balik lagi ke teman-teman nih. Kalian udah mau nguasain Python, mungkin kalian mau belajar bahasa JavaScript, belajar C++. Nah, itu balik lagi ke teman-teman lagi. Intinya fondasinya Python-nya harus benar-benar kalian itu kuat dan paham gitu. Gitu Oke. sih, Mas. Oke, berarti balik lagi ya fundamental ya. Fundamentalnya Iya, harus dulu. fundamental. Oke. Next berarti nih. Next ada mungkin 2 lagi nih ya. Nanti kita mungkin lanjut dulu, terus demoin, terakhir kita sesi diskusi juga lagi. Dari mungkin Mas Abdul nih ya. Belajar CTF pertama kali di mana ya, Mas? Oh, tadi udah dijawab ya, dari Pico CTF ya, Mas ya? Mas Masa ya? Oke, mungkin ini. Dari Mas Rian nih. Belajar hardening enaknya pakai Debian apa Kali Linux katanya, Mas? Untuk hardening ya, boleh dijawab sama saya atau Mas Ijal dulu? Boleh dua-duanya, mungkin beda opsi kali ya, atau sama. Mas Masa dulu dah. Oke, kalau dari saya ya untuk hardening sendiri semua Linux sama ya, cuman beda di perintah aja gitu. Bahkan kalau misalnya Mas pengen belajar di Debian dulu, ya dipersilahkan itu. Enaknya Mas di Debian atau udah habitnya di Debian, karena kadang ada beberapa Linux yang CLI-nya beda. Misalnya nih, saya kan pakai Kali nih, dan ada teman saya yang pakai Arch Linux, itu kan beda. Dia pakai Pacman, dan sedangkan saya pakai sudo kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar hardening dengan tujuan LKS ini, pastiin dulu di kisi-kisi itu dia pakai OS apa gitu. Kalau misalnya di LKS ini ya, kalau misalnya di teman-teman pengen belajar langsung, Mas teman-teman pengen dari Ubuntu dulu, Debian, CentOS sampai selanjutnya gitu. Nah, itu sih dari saya mah. Untuk semuanya mungkin sama, dokumentasinya juga tersedia di internet ya. Jadi kita tinggal baca sih, kayak gitu. Oke. Ini boleh minta soalnya nggak bertanya nih, Mas, dari Mas Yusuf? Soal AKS ya tanya. Nanti mungkin dikasih ya, mungkin kita taruh di drive mungkin teman-teman, nanti kita kasih di akhir mungkin. Oke. Next dulu mungkin ya, kita next dulu ya. Atau mungkin dari Mas Ijal gimana? Ada yang tambahin dulu? Aman sih. Aman ya, sama ya. Ya sebenarnya untuk Linux sendiri mungkin ya sesuai sama kebutuhan ya, ngikutin dari kisi-kisi yang ada gitu. Kalau misal di sini contoh CentOS misalnya, kita harus bisa untuk CentOS-nya sendiri. Kalau Ubuntu ya Ubuntu gitu. Seperti itu. Oke, boleh next dulu Mas Ijlah, Mas Masa. Oke. Mungkin di slide selanjutnya ini siapa yang mau share screen, Mas Masa? Bebas Mas. Mau Mas? Saya aja ya. Benar, saya aja. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini sebenarnya di slide ini masih tanya jawab juga sih. Saya pengen tahu mungkin ya, sama Mas Masa juga pengen tahu. Mungkin di sini Ibu, Bapak guru ataupun dosen pengen tahu metode pembelajarannya selama mengajar seperti apa. Mengajar cyber mungkin, atau CTF-nya itu seperti apa. Gitu. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, boleh lewat chat juga boleh gitu. Boleh nih, mungkin ada Bapak Ibu di sini mungkin yang kemarin jadi pendamping LKS mungkin ya. Iya, ada yang pendamping LKS mungkin. Boleh sharing mungkin.
di sini. Silakan barangkali. Belum ada nih Mas. Belum ada. Belum ada nih. Boleh mungkin di next dulu aja nggak apa-apa. Mungkin di akhir mungkin Next kita ya? coba. Ya. Oke. Sorry. Nah, di sini kita bakalan live demo CTF juga ya. Mungkin di sini kita pakai 2 kategori dari Jeopardy, kriptografi sama binary exploit atau PWN ya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Masa dulu ya sebagai di kripto. Galuh. Mas Masa, sepertinya di mute Mas. Ya. Ya, maaf. Jadi di sini saya bakal tarik teman-teman semua ke 2000 tahun yang lalu gitu. Jadi sebelum adanya teknologi gitu di kriptografi ini. Ada nggak Mas PPT-nya yang baru? Gimana Mas? Sorry. Ada yang baru PPT-nya? Yang Julius Caesar. Suaranya agak ini. Sebentar. Gimana tadi Mas? Sorry. Nggak ada suaranya nih Mas. Sorry. Halo, tes. Oke, mantap, masuk. Silakan Mas. Ini ada ya? Di PPT-nya. Ada. Oke. Saya bakal tarik dulu nih teman-teman ke sebelum adanya era teknologi gitu, ke 2000 tahun yang lalu. Jadi 2000 tahun yang lalu itu ada namanya Kaisar Julius Caesar. Nah, pada cerita awalnya, suatu hari Julius Caesar itu ingin memberikan perintah rahasia kepada pasukannya yang sedang berperang. Perintahnya tuh Julius Caesar tulis dalam surat, lalu kirimkan melalui bawahannya gitu, dia kirimkan lewat jalur biasa gitu. Nah, akan tetapi waktu di tengah-tengah jalan dia dibegal nih si Julius Caesar ini pasukannya, yang mengakibatkan si pesan rahasia tadi tuh dibaca oleh si musuh-musuhnya tadi. Jadinya si Julius Caesar itu gagal melakukan rencananya dan game over gitu. Julius Caesar mengalami kekalahan akibat si rencana tadi itu terbaca oleh musuh. Juga si prajurit-prajurit Julius Caesar itu gagal mendapatkan arahan dari Julius Caesar. Nah, Julius Caesar tuh nggak menyerah gitu aja teman-teman. Julius Caesar itu mikirin caranya gimana caranya untuk pesan tadi itu nggak mudah dibaca oleh musuh ketika ada pembegalan. Nah, karena Julius Caesar itu ingin memberikan sebuah cara enkripsi pertama kalinya, dia tuh mengubah setiap kata seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F, G. Dia ubah nih sesuai urutannya. Misalnya dia pengen urutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita jadi ubah aja urutannya di A jadi X, B jadi Y, C jadi Z, D jadi A, E jadi B, dan seterusnya gitu. Jadi dia sesuaikan dengan urutannya. Nah, dan itu pun diterapkan oleh Julius Caesar. Nah, waktu pengiriman pesannya, mereka dibegal lagi nih. Akan tetapi pembegal tersebut kesulitan untuk membaca si isi surat tersebut karena mereka tuh pada zaman dahulu kan emang apa ya, untuk buta huruf ya kebanyakan, sama untuk membaca aja kesulitan. Nah, mereka berpikir nih, berpikirnya mereka tuh Julius Caesar udah stres, udah gila gitu karena ngirimin pesan yang emang gak jelas kayak gini. Nah, ini tuh awalnya terjadinya awal pembentuknya Caesar Cipher. Jadi biasanya kita temuin itu sampai sekarang ya, ini biasanya dipakai. Cuman
metode ini tuh udah nggak efektif lagi ya teman-teman, gara-gara si algoritmanya itu terlalu gampang untuk dibaca. Kita tinggal cobain 1 sampai 26 kali, itu udah langsung ketahuan nih apa aja sih apa isi dari si informasi yang dilakukan, yang ingin disampaikan oleh si penyembunyi informasi tadi. Itu adalah kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah seni untuk menyembunyikan informasi agar tidak dapat dibaca oleh seseorang. Nah, dari pelajaran Julius Caesar ini kita dapat 2 pelajaran utama nih. Yang pertama, kita dapat algoritma. Algoritma itu apa sih teman-teman? Jadi kalau misalnya Julius Caesar itu kan dulu sukanya angka 3 ya teman-teman. Kita tinggal geser si algoritma ini 3 kata ke depan, itu 3 huruf ke depan. Misalnya A jadi Z, jadi X, B jadi Y, C jadi Z. Ini tuh kan penggeseran kata kan si Julius Caesar itu. Dengan ini tuh algoritmanya, ini adalah algoritma itu. Jadi Julius Caesar menggeser kata-katanya, tapi algoritma ini tuh sama gitu semuanya. Jadi nggak ada yang berbeda. Nah, yang kedua itu tuh kita mendapatkan pelajaran plain text juga ciphertext. Plain text itu apa teman-teman? Plain text itu adalah kata aslinya atau kata ya informasi aslinya gitu. Misalnya nih teman-teman ingin merahasiakan kata hello. Nah, hello itu tuh adalah plain text. Nah, teman-teman enkripsi itu adalah proses di mana teman-teman menyembunyikan informasi tadi menggunakan algoritma yang teman-teman udah pilih gitu. Nah, ciphertext adalah hasil dari proses enkripsi tadi. Nah, dia tuh jadi huruf acak kayak gini nih, teman-teman. Nah, kalau kita balikin, ini bakal menunjukkan hasil output yang ada outputnya gitu. Nah, itu pelajaran yang pertama dari Caesar Cipher. Terus yang kedua adalah dari suku Sparta. Suku Sparta juga punya caranya untuk menyembunyikan informasi tadi. Namanya Skytale. Mohon maaf kalau misalnya saya salah sebut ya. Skytale ini caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal cari batang kayu dengan diameter yang udah ditentukan. Ini adalah diameternya 7 cm. Lalu untuk kertasnya sendiri tinggal digulung aja nih ke si batang kayu tadi. Lalu teman-teman tinggal tulis nih pesannya, this is a very old method of script writing. Nah, setelah dilepas bakal jadi kayak gini nih, yang di bawah ini. Dia bakal ke enkripsi, bakal jadi ciphertext, dan ini adalah plain text-nya. Nah, key ini kita bakal pakai di kedepannya gitu. Kita bakal pakai di RSA, bahkan di Caesar aja ada key-nya. Key-nya apa? Key-nya adalah si huruf-huruf ini sendiri gitu. Jadi ada di huruf itu kan ada 1 sampai 26 huruf ya. Nah, itu tuh ada, kita bisa sebut key-nya ada 26 di Caesar Cipher. Itu alasan kenapa Caesar Cipher sangat gampang untuk dipecahkan informasinya. Itu adalah sistem key 26 Caesar Cipher. Sedangkan untuk yang Sparta ini, dia tuh memiliki key diameter dari batangnya sendiri. Nah, kan tapi ini tuh masih aja sama gitu, gampang untuk dicari. Karena kita tinggal cobain batang yang random sampai kita dapat pesan aslinya. Nah, itu terlalu gampang key-nya. Nah, karena ini tuh udah nggak zaman ya, bukan nggak zaman, cuman emang cara enkripsi ini tuh udah terbilang sangat lemah gitu. Nah, ada sebuah enkripsi yang sulit untuk dipecahkan itu, teman-teman. Saya lupa namanya. Jadi enkripsi itu tuh sistemnya tuh kita misalnya kata hello itu kita jadikan sebuah IC itu kayak nomor-nomor gitulah. Jadi tiap tiap huruf itu memiliki nomornya sendiri-sendiri masing-masing gitu. Misalnya kita cari IC table. Nah, ASCII table ini tiap angkanya mewakili sebuah huruf. Nah, bentar, lagi. Dan untuk melakukan enkripsi yang sulit ini, itu syaratnya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal tentuin, kalau hello itu kan ada 1, 2, 3, 5 ya, 5 huruf. Nah, teman-teman tinggal cari lagi huruf yang 5 itu bebas, hurufnya apa aja. Langsung teman-teman convert ke misalnya saya praktikkan di apa ya? Di sini aja.
Misalnya nih kata hello itu teman-teman harus nyari kata yang sama atau huruf yang sama gitu. Ini kan ada 5 huruf ya. Terus kita cari misalnya saya pengen kata kuncinya itu adalah terus. Nah, syaratnya tuh kata atau plain text ini harus sama dengan key-nya. Jadi kalau misalnya plain text-nya ada 10, maka key-nya juga harus ada 10 dan itu key-nya sangat-sangat random gitu. Jadi nggak statis gitu. Jadi dia tuh dinamis. Nah, untuk orang-orang menemukan si plain text yang aslinya tuh sulit karena apa? Karena tiap-tiap ini tuh kan dinamis ya. Kadang si kata-kata itu bakal aneh gitu. Bakal hello tuh bakal jadi pizza atau jadi 5 kata random yang memang ada di dunia ini dan itu tuh sangat-sangat luas dan sangat-sangat sulit untuk dipecahkan. Akan tetapi si metode enkripsi ini tuh sulit untuk diimplementasikan karena apa? Karena si plain text itu misalnya teman-teman punya informasi sekitar ribuan kata, maka teman-teman harus punya key yang sama ribuan kata. Jadi nggak mungkin gitu kita pakai metode kayak gini. Nah, walaupun ini metodenya sangat kuat, ini akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Lalu ada sebuah ilmuwan yang memang dia tuh menemukan metode lain untuk memperkuat sistem keamanan ini gitu. Nah, namanya adalah public key dan private key. Nah, ini tuh opsi dari si yang tadi karena yang tadi itu terlalu sulit untuk diimplementasikan. Nah, public key sama private key itu apa sih teman-teman? Public key itu kalau saya analogikan itu sebagai gembok yang terbuka dan saya memiliki pos surat di depannya gitu. Nah, private key adalah kunci dari gembok tadi. Oke, saya analogikan untuk alur penyampaian pesannya. Misal nih, Mas Ijal pengen memberikan saya pesan rahasia lah, nggak mau diketahui oleh orang lain. Mas Ijal tinggal masukin pesan itu ke dalam kotak surat tadi, lalu kunci yang saya udah taruh di sini atau dimanapun itu, Mas Ijal tinggal gembok aja tuh, tinggal kunci aja. Itu kan udah kunci ya, nggak bisa dibuka sama orang sembarang karena yang punya kuncinya atau private key cuma saya doang, sedangkan public key-nya saya simpan di sini. Nah, itu adalah salah satu metode enkripsi public dan private key. Nah, di dalamnya juga pasti ada algoritmanya nih teman-teman, ada algoritma AES, RSA dan lain-lain, sangat banyak. Akan tetapi ini tuh masih bisa dieksploit ya, karena dari segi gembok sendiri kan masih banyak ya cara buat ngebuka si gemboknya. Bisa kita pakai metode login, kita bawa gerinda juga bisa, bawa gergaji juga bisa. Nah, itu pasti ada caranya walaupun tadi ini lebih sulit gitu daripada cara yang sebelumnya. Terus saya bakal demoin sedikit tentang public key dan juga asing. Ya, saya lupa namanya, tapi ini tuh saya demoin keduanya gitu. Saya screen. Bakal kita ganti ke terminal. Nah, kelihatan nggak teman-teman terminalnya? Kelihatan, Mas. Kita masuk ke directory. Kalau misalnya saya demo. Nah, jadi di sini ada sampel ya teman-teman. Sampel pertama adalah misal nih teman-teman ketemu soal Jeopardy crypto, biasanya kayak gini, diberikan sebuah file teks, teman-teman diminta untuk menemukan si string flag tadi gitu. Nah, teman-teman tinggal buka sample.txt. Nah, ini kan teman-teman nggak tahu ya ini huruf apa pastinya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah biasa, ini tuh pasti udah kelihatan kalau misalnya itu adalah ASCII gitu. Nah, untuk ASCII sendiri, kita ada beberapa metode untuk menyelesaikan soal ini. Namun saya akan kasih tahu teman-teman gitu, ada metode namanya menggunakan Python. Kita source dulu.
dimana ya di sini ada namanya tools Sagi gitu. Tapi untuk sekarang Python 13 itu membuat ribet si Sagi ini sebenarnya. Caranya itu adalah cara aktifkan Sagi itu harus menggunakan C profile. Oke, coba. Hitrum. Oke, kita pakai coba metode lain. Langsung nano. Kita baca dulu si ciphertext tadi. Oke, sampel ini. Kita bakal copy dulu nih si ininya. Dulu. Oke, pertama kita bakal ini dulu, deklarasiin dulu si ininya, si ciphertextnya dulu. Pertama kita deklarasiin sebagai ort. Ort itu simpelnya kayak si ciphertextnya gitu, si ort ini. Nah, lanjut untuk ort ini harusnya pakai sama dengan biar rapi. Next. Nah, caranya gampang teman-teman, tapi biar ini sedikit saya rapin dulu bentar. Teman-teman kalau misalnya di Python tinggal pakai print burung join. Nah, saya ragu di ini 70. Bentar. Ini harusnya 70. Nah, fungsi join itu untuk menyatukan si ciphertext tadi gitu. Jadi ini asalnya kan ada koma-koma gini. Jadi kita join tuh kayak 70 76 langsung nggak pakai koma dan seterusnya gitu. Nah, fungsi join itu fungsi join. Jadi kita langsung gabungin si ciphertext tadi. Lalu untuk selanjutnya kita langsung pakai metode untuk enkripsinya gitu. Di sini kita pakai char sama dengan char 0, ya char 0 ini. Terus kita pakai perulangan nih for all in orts. Nah, ini adalah cara enkripsi di Python untuk SC. Nah, yang asalnya tadi dia adalah kumpulan hypertext, ini dia jadi flag-nya sendiri. Nah, ini yang biasanya kita masukkan untuk mendapatkan poin. Flag inilah yang kita cari dalam kompetisi CTF ini. Lalu untuk metode lainnya mungkin teman-teman lebih gampang, tapi saya sarankan untuk belajar Python dari belajar untuk mendeskripsi sebuah plain text itu menggunakan Python gitu dari awal, karena itu nantinya bakal sangat dipakai di kompetisi CTF ini. Terus ada namanya nah ini ada juga kok toolsnya juga, tinggal Bapak Ibu sekalian cari ASCII text, ASCII to text, ataupun dari hex to text, binary to text, decimal to text, dan lain-lain. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih lebih enak itu toolsnya, namanya tuh CyberSafe. Jadi teman-teman tinggal cari aja di internet CyberSafe, lalu masukkan si ciphertext ya, lalu ciphertext ini udah harus dianalisis dulu ya, ini apa gitu. Kalau misalnya ICI masukin si ICI-nya, kalau misalnya base 64 masukin base 64-nya, dan lain-lain. Itu adalah salah satu metode yang satu nggak ada public key-nya. Lalu kita bakal masuk ke metode RSA, cuman saya nggak bakal jelasin RSA secara secara detail di sini, karena
si RSA sendiri itu pastinya butuh waktu sesi yang lumayan lama gitu untuk penjelasan ini, dan kemungkinan waktu ini nggak bakal cukup. Dan juga kalau misalnya saya ada salah dalam rumus, mungkin bisa langsung di koreksi aja gitu sama teman-teman. Jadi pertama kita bakal cari dulu nih di RSA itu INC-nya apa. Biasanya ada namanya properti RSA. Teman-teman tinggal cari. Di sini ada private key dan public key. Nah, kita bakal langsung ke nano. Kita bakal buat RSA aja langsung. Kita bakal pertama yang harus kita lakuin adalah mengfaktorisasi untuk mencari sebuah private key tadi. Kan private key itu nggak bisa disebar sembarangan ya teman-teman. Jadi itu harus butuh metode untuk dicarinya. Nah, metode tadi itu mungkin Mas bisa dipelajari. Teman-teman bisa pelajari di platform lain itu, mungkin di YouTube atau mungkin di Medium dan lain-lain. Saya udah pernah buat Medium tentang RSA ini. Jadi kita bakal mencari menggunakan rumus dulu. Yang pertama kita def dulu. Jadi kita masukin value apa ya? A dan B deh. Ini berarti tinggal kasih B bagi karena ini tinggal nyari, berarti rumusnya ini sama dengan terus biasa sedikit lama, mungkin setengah delay ya. Aku bakal pakai tools automation aja deh biar mencari si ini. Pertama kita bakal menggunakan platform apa ya, faktorisasi yang emang cepat itu. Online. Saya ganti share screen-nya dulu deh. Sebentar.
Wah. Oh ini. Nah, jadi untuk CTF sendiri banyak sekali metode yang bisa dipakai gitu untuk melakukan dekripsi dari sebuah ciphertext tuh. Di sini ada namanya tools RSA Zipper. Lalu teman-teman tinggal masukkan aja public key dan CN dan lain-lainnya. Di sini itu bakal generate faktorisasi. Lalu untuk ciphertextnya sendiri itu bakal digunakan pada bakal didekripsi menggunakan D. D itu apa? D itu adalah private key tadi gitu. Private key itu bisa mendekripsi dari si ciphertext tadi menjadi plain text tadi. Mungkin saya bakal kasih teman-teman medium aja dari buatan saya, mungkin bisa dibaca aja. Di sini saya udah ngejelasin apa itu RSA dan lain-lain. Mungkin untuk di sesi kali ini terlalu panjang untuk dijelaskan, karena bagi saya juga ini membutuhkan waktu berbulan-bulan gitu, karena saya itu bukan orang yang pintar, saya butuh kerja keras untuk memahami sesuatu. Fondasi bukan mungkin bakal saya share linknya aja, dan mungkin agar bisa mempercepat waktu juga saya kasih ke Mas Ijal aja buat ngedemoin apa itu reverse atau binary exploit itu. Mas Ijal, ada Mas Ijal? Ada. Udah. Saya bakal kasih link di saya aja, biar mempersingkat waktu juga sih. Oke. Kita lanjut ya. Kita bakalan demo live binary exploit. Ini udah kelihatan ya? Share screen saya. Jadi binary kemarin, sebentar. Nah, ini hasil apa ya? Soal CTF saya latihan selama di sekolah, gitu kan. Ada yang buat soalnya juga dibikin CTFD gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang belum tahu CTFD bisa di searching dulu apa itu CTFD. Jadi CTFD itu kayak platform penyedia apa sih ya? Platform buat nge-submit flag gitu. Kita buat soalnya kita upload di CTFD dan kita kerjain gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Nama challenge-nya itu adalah BOF gitu. Saya di sini sudah up soalnya menggunakan Ubuntu. Oke. Nah, ini. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat soal gitu kan, nggak di CTFD, misalkan teman-teman dapat soal dari instruktur nih, teman-teman mau nge-up nih, teman-teman mau coba lagi, itu gimana sih? Nah, teman-teman pasti di soal itu dia kan menggunakan zip ya. Nah, zip itu teman-teman kalian ekstrak terlebih dahulu. Nanti setelah diekstrak itu muncul namanya Docker Compose. Nah, kita sebelum meng-up untuk soalnya, kita NC dulu teman-teman. NC ke IP 192.168.1.2. Nah,
IP ini adalah IP Ubuntu server saya. Jadi pada saat nanti kita membuat solver Python, itu kita bisa menggunakan remote dari IP server ini untuk mendapatkan flagnya. Nah, 5544 ini adalah port dari si soal ini, soal cal ini di 5544. Setelah kita up, nah ada salah satu tools buat binary maupun reverse engineering ya, itu ada namanya itu IDA teman-teman. Nah ini IDA. Nah ini mungkin software toolsnya bisa teman-teman install di internet juga banyak, ini gratis. Nah apabila teman-teman menemukan soal, nah pasti nanti di CTFD itu dikasih cuma cal doang teman-teman. Nah cal doang. Nah teman-teman bisa menggunakan IDA, terus teman-teman open. Nah, ini tampilan awal ya teman-teman. Tampilan awal teman-teman nge-open si file cal tersebut. Nah, kalau misalkan dari saya beberapa baca dan mungkin saya pernah mendengarkan beberapa siswa juga maupun pemateri, reverse engineering maupun binary exploit ini ada salah satu kita harus belajar juga ya, namanya itu bahasa assembly teman-teman. Nah mungkin bahasa assembly ini saya pernah dengar adalah bahasa mesin ya teman-teman, bahasa yang paling susah dipelajari gitu. Saya mungkin pernah mendengar orang ngomong itu ya teman-teman pada saat dia mendemokan binary maupun reverse. Nah teman-teman kan ini nggak tahu ya var 20 itu apa, byte itu apa, nih cara kita ngebacanya sih gimana. Nah caranya simpel teman. Nah teman-teman bisa di ini kan di sebelah kiri saya ada function name ya teman-teman. Nah teman-teman bisa mungkin mengklik salah satu function. Di sini mungkin saya mengklik sebuah flown. Udah teman-teman klik, teman-teman pencet Fn plus F5 teman-teman. Nah fungsinya buat apa sih Fn plus F5 ini? Nah, Fn plus F5 ini buat teman-teman ngedecompile bahasa assembly mesin tadi didecompile menjadi bahasa C, teman-teman. Nah, di sini kan muncul ya source code-nya kayak intflu. Nah, teman-teman kalau udah didecompile ini, teman-teman bisa analisa terlebih dahulu function name-nya nih. Nah, mungkin kalau misalkan sejauh ini saya pelajari ya, saya belajar binary, saya belajar IDA pada saat ngopen, teman-teman bisa analisa dulu nih di function main. Mungkin di function main ini ada seperti apa, mungkin logiknya itu seperti apa. Nah, di sini kan kita menemukan function name flown. Berarti kelemahan pada file cal ini. Nah, teman-teman mungkin misalkan baru awam banget nih, ini tuh maksudnya apa ya gitu-gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan ChatGPT ya teman-teman ya. Saya juga masih menggunakan gitu kan. Mungkin ada beberapa source logic yang saya nggak ngerti gitu teman-teman. Cuman di source code logic ini intinya adalah flow-nya adalah buffer overflow di kode get ini teman-teman. Nah, kode get ini fungsinya kan apa ya? Yaitu fungsi yang berbahaya ya teman-teman, karena bisa membaca input tanpa membatasi panjangnya. Nah, panjangnya di sini ada 28 byte. Nah, setelah teman-teman mencari flow-nya, teman-teman bisa menggunakan parrot atau oh sorry. Bisa menggunakan OS Parrot maupun VS Code teman-teman untuk nge-solver si flow dari cal ini. Bentar. Nah, teman-teman kan di sini kan ada dua buat analis ya teman-temannya. Di sini bisa menggunakan IDA. IDA itu kita buat melihat source kodenya itu seperti apa. Nah, di sini saya udah pindahkan file calnya ke dalam Parrot saya. Nah, ini file calnya saya ubah name-nya jadi both ya sesuai dengan challenge-nya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman udah membuat source code apa ya solver buat Python-nya, Nah, di sini saya menggunakan from import pwn import. Nah, di sini kita menggunakan namanya itu pwn tools teman-teman buat nge-solver dari flown calnya ini.
Nah, di sini ada remote proses buff untuk lokal. Jadi, teman-teman di sini punya dua pilihan nih. Teman-teman bisa nge-solver lewat filenya langsung, ataupun bisa nge-solver lewat si remote-nya ini, IP yang ini. Nah, IP ini kan kita dapat dari si Ubuntu servernya ya, yang kita tadi udah docker up itu. Nah, terus kita lanjut ke pelot teman-teman. Pelot B A bintang 28 plus P64 ini. Nah, ini saya nemukan di mana sih? Nah, 28 ini saya temukan dari cal v1 28 ini teman-teman, dari byte-nya. Nah, terus mana ya? Nah, P64 ini saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari teman-teman bisa menggunakan command file terus box. Nah, di sini kan ada beberapa deskripsi ya teman-teman ya, kayak lib64, LD Linux, x86, min64. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, nggak semuanya file child itu adalah 64. Bisa aja 32 gitu. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dari soal yang diterima dari CTF-nya. Nah, karena case-nya di sini saya adalah 64, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan di kode solvernya. Nah, kalau teman-teman sudah membuat payload seperti ini, 28 plus P64, nah, teman-teman bisa rsend line payload. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini buat apa ya bahasanya tuh, mengirim payload tersebut ke server teman-teman untuk bisa nge-solve dan men-print flag apa sih yang apa ya, print flagnya tuh seperti apa sih di cal ini gitu. R interaktif. Nah, R interaktif ini untuk apa ya? Buat kita eksekusi dari file solver yang kita telah buat. Nah, contohnya kita udah buat, teman-teman bisa langsung jalanin aja. Python both langsung dijalanin aja. Nah, ini langsung keluar ya teman-teman flagnya. Nah, ini kalau teman-teman udah menemukan flag ini, teman-teman bisa copy, terus teman-teman bisa nge-submit di CTFD-nya. Nah, ini saya udah nemu, mungkin teman-teman bisa submit, teman-teman bisa, ini mungkin contohnya, source code-nya bisa saya kasih. Nah, itu. Terus kalau misalkan di Parrot sebenarnya sama aja, tinggal teman-teman jalanin aja Python 3 solve both.python. Nah, di sini bakal keluar. Nah, teman-teman bisa menganalisis juga di terus selain IDA ada namanya binary ninja gitu teman-teman. Nah, mungkin ini bisa nggak apa ya, ini bisa langsung ngedecompile tanpa menggunakan fn plus f5. Cuman menurut saya lebih tampilannya lebih enak menggunakan IDA teman-teman. Nah, itu bisa menyesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman mau download juga bisa, dicari aja IDA free. Teman-teman bisa download di sini. Sorry. Nah, gitu. Nah, karena ini saya memberikan demo live-nya, itu hasil saya pengulangan beberapa CTF gitu. Sebenarnya macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa ke CTF Time juga, CTF Time. Nah, di sini teman-teman bisa melatih kemampuan berpikir box to box-nya juga gitu kan. Nah, di sini kita bisa cari, oh, sorry. Nah, ini misalkan ada yang ini, teman-teman bisa kunjungin aja. Nah, teman-teman bisa di CTF Time nih. Nah, CTF Time ini buat kalau kata kita jadwal CTF secara global yang bakalan open gitu di tanggal berapa maupun di bulan berapa. Nah, ini saya bisa mencontohkan apa ya? Down under. Ini reverse atau binary ya, saya lupa deh. Ini mungkin tingkat kesulitannya bisa di medium ya teman-teman. Ini kemarin saya temukan di Down Under. Ini contohnya jelas teman-teman. Nah, di sini kan banyak banget nih teman-teman, kayak function main-nya,
itu teman-teman ini banyak, ada V12, V6, V7 ini udah ke arah level medium teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan ChatGPT juga nih, misalkan saya udah ngebuat webnya, ini penjelasan kodenya itu seperti apa, teman-teman bisa baca, flow-nya apa, analyze pakai IDA lagi. Di sini saya solver menggunakan VS Code teman-teman. Nah ini bakal keluar print flag-nya, Duke CTF King of the Olympic. Gitu teman-teman. Mungkin itu sih live demo singkat di binary exploit ataupun PWN gitu. Emang kalau udah CTF gini susah ya teman-teman ya cara belajarnya. Nah mungkin teman-teman bisa latihan nih tiap hari. Teman-teman bisa bikin schedule di hari pertama. Teman-teman bisa belajar web, bisa belajar hari kedua bisa belajar PWN, di hari ketiga bisa belajar reverse engineering gitu. Itu teman-teman. Oke. Ya. Ada lagi mungkin Mas? Yang mau ditambah? Sudah ini. Sudah selesai. Sudah, Mas. Sudah. Oke. Mungkin buat teman-teman yang mau ditanyakan juga nih. Untuk latihan CTF yang attack and defense, ada referensi materinya enggak? Mas Andi nih. Kalau CTF atau AND ya, attack and defense ya. Kalau misalkan CTF tes. Oke. Ya. Mungkin kalau CTF CTF itu teman-teman bisa latihan di Pico CTF. Terus teman-teman bisa main di CTF Time juga tuh yang tadi buat latihan-latihan. Nah, kalau di CTF Time itu mungkin kebanyakan soalnya itu lebih ke arah medium teman-teman, walaupun nanti ada soal easy. Mungkin menurut saya easy-nya tuh lebih easy menuju ke medium teman-teman. Bisa menggunakan dua platform itu, Pico dan CTF Time. Kalau attack and defense ya, kalau attack and defense teman-teman mungkin bisa mencoba learning mesinnya Hack the Box. Bisa menggunakan Hack the Box, terus try hack me juga bisa. Mungkin dua platform itu sih kalau AND ya, attack and defense gitu. Oke. Mungkin terjawab ya, Mas Andi. Oke, ini saya coba scroll ke atas nih, Mas. Ini beberapa pertanyaan sih. Kita coba jawab ya. Oke, boleh. Beberapa lagi sih. Ini dari Mas Alan. Cybersecurity sendiri hanya CTF aja kah? Mungkin boleh saya bantu jawab. Dari Mas Alang mungkin cybersecurity sendiri hanya CTF ya. CTF itu mungkin sebagai buat kita belajar lebih enak ya, efisien dan buat mulai ke cybersecurity, karena di situ ada capture the flag, jadi dibahas juga sama Mas Masa sama Mas Ijlal juga. Jadi ada gamenya gitu. Kalau ada gamenya enak ya belajarnya. Jadi CTF itu salah satu bagian dari cybersecurity juga ya buat belajar. Terus dari Mbak Erika, lebih enak pakai tadi udah dijawab ya. Lebih enak pakai atau yang lain, Pak? Dari Mas Jidan, belajar forensik dan revis di mana, Bang? Harus mulai dari mana katanya? Mungkin boleh bantu jawab Mas Ijlal, mungkin Mas Masa? Pertanyaannya maaf tadi apa, Mas? Pertanyaannya dari Mas Jidan, belajar forensik dan revis di mana katanya? Dari mana? Oke. Dari Mas Ijlal atau dari saya? Mas Ijlal. Bebas, silakan. Mas Masa dulu aja. Mas Masa aja. Untuk forensik sendiri ya, itu mungkin Masnya bisa belajar di Pico CTF sama reverse juga ada kok kategorinya di sana banyak. Cuman kalau misalnya Mas udah mau lebih try hard lagi, coba cari deh platformnya TCP/IP. Nah di situ tuh banyak banget tuh, dari mulai Android bahkan sampai ada Bluetooth, sampai ada ini blockchain. Nah di situ ada blockchain. Nah Mas bisa belajar itu tuh dari forensik, reverse. Nah cuman dari segi level
yang TCP/IP itu emang rada sulit gitu. Kalau misalnya kita untuk pemula mungkin boleh nih dicoba-coba untuk soalnya di CTF karena itu tuh emang dasar banget di situ gitu Mas. Oke. Ya, mungkin bisa menjawab ya, Mas Zidan. Dari Mas Fatang nih, Kak mau tanya, ada urutan cara belajar cyber security nggak nih buat pemula? Mungkin buat karena dari Mas Masa mungkin cara belajarnya gimana gitu. Mungkin buat jadi inspirasi juga buat teman-teman ya. Mungkin dari sang juara dulu deh, gimana Mas Zidan? Buset. Langsung ke saya duluan ya. Waduh, buset. Oke. Mungkin lebih ke roadmap ya, roadmap belajar cyber security ya. Teman-teman bisa kunjungin nama linknya itu roadmap.sh. Nah itu di roadmap SH ini kita bisa apa ya, istilah kata bisa memberikan alur kita ini belajar cyber itu mau kemana gitu kan. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya belajar cyber security itu kenal itu dari kelas 11 teman-teman. Pada saat ikut saya LKS tahun pertama itu saya ikut. Kebetulan ada alumni yang mengajar. Nah di situ saya benar-benar baru mengenal namanya cyber security. Nah cara saya belajar itu gimana? Saya pulang sekolah jam 4 itu saya udah pulang, nyampe rumah itu jam 5 habis maghrib itu saya langsung belajar teman-teman. Jadi mungkin kalau di cyber ya teman-teman nggak bisa nih, misalkan di sekolah ada materi cyber, teman-teman cuma ngandelin di sekolah aja nih. Jadi misal datang belajar, pulang udah nih teman-teman main HP, main game. Nah itu menurut saya kalau di dunia IT dan belajar cyber nggak bisa ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa harus mengulik dan itu menguliknya itu nggak sejam 2 jam gitu teman-teman. Kita kan harus try hard juga gitu, namanya kita ingin belajar cyber, kita berusaha mengamankan sebuah server nih. Teman-teman kan nanti kerja, teman-teman mengamankan server perusahaan gitu kan. Teman-teman kan pasti nggak modal belajar cuma di sekolah, teman-teman harus modal belajar di luar jam sekolah teman-teman. Nah, kalau saya belajarnya itu dari Hack the Box teman-teman. Nah di situ awal saya belajar learning mesinnya kayak gimana, cara saya nge-exploit kerentanan SSH seperti apa, terus saya bermain capture the flag itu di Pico CTF. Nah cuman kalau saya TKJ ya, TKJ saya udah bermain Linux, mungkin sebelum belajar cyber security teman-teman harus menguasai Linux. Setelah Linux, teman-teman bisa bukan, memahami beberapa OS gitu kan. OS-OS yang digunakan dalam cyber security seperti Kali, Parrot, maupun OS lainnya. Terus yang ketiga, bahasa pemrograman. Nah, ini penting banget teman-teman. Sekali lagi fondasi dalam terjun kita ke dunia cyber maupun kita main capture the flag. Gitu sih Mas, mungkin roadmap dari saya ya. Oke, mantap. Dari Mas Masa mungkin ada tambahan? Dari Mas Jila sendiri udah cukup lengkap ya. Saya juga sama gitu, dari Mas Jila pulang sekolah langsung ngulik karena emang seru gitu untuk belajar di CTF ini untuk cyber security. Bahkan pada awalnya juga saya ikut komunitas nanya-nanya ini gimana baru saya dalamin lagi di CTF-nya. Komunitas dari mana Mas, kalau boleh tahu Mas? Banyak sih Mas, saya ikut komunitas dari IDN, iya, ada Hackpoint, ada juga komunitas dari Blue Team ID. Nah, Blue Team ID ya, karena saya ingin jadi purple team kan di cyber security ini, jadi saya cukup luas juga sih ini belajarnya. Mantap. Oke, mungkin bisa membantu ya, mungkin bisa menjawab ya Mas Fatan. Next dari Mas Ian nih, ada Mas tips belajar biar bisa dapat logic buat ngerjain reverse engineering sama PWN katanya. Gimana? Mungkin Mas Ijla boleh bantu jawab. Mungkin kalau bisa memahami logic sebuah CTF ya, kan namanya juga box to box gitu kan. Kita nggak semuanya file reverse engineering, binary itu sama teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, fondasinya adalah bahasa pemrograman. Itu kan tadi teman-teman lihat lagi di CAL tuh pas saat di decompile muncul tuh source code-nya. Nah, teman-teman nggak tahu kan ini kode apa sih, bahasa pemrograman apa sih gitu kan. Nah, itu adalah
bahasa pemrograman C, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pelajari dulu fondasi bahasa pemrogramannya, Python, bahasa C, JavaScript. Mungkin itu sih ya yang paling familiar yang bisa digunakan fondasi dalam untuk terjun di CTF maupun cybersecurity lebih dalam gitu. Berarti ini ya fondasi dari programming ya, Mas? Iya. Ya sih, kalau Betul, dari Mas. saya sendiri juga mungkin teman-teman barangkali terjun di cybersecurity ya. Itu sebenarnya ada 3 domain yang mungkin perlu dikuasai dulu ya. Ada pemahaman terkait sistem operasi nanti, seperti mungkin Linux, ya Windows, Mac juga gitu. Seperti itu, terus juga nanti ada networking, itu juga penting, pemahaman terkait jaringan tentunya. Ya minimal mungkin istilah-istilah di jaringan lah, minimal paham gitu ya. DHCP itu apa, NTP itu apa, DNS itu apa, dan lain-lain. Terus satu lagi mungkin itu dari programming ya, teman-teman. Programming sangat-sangat penting ya, salah satu mungkin buat apa namanya CTF juga gitu. Nah, untuk programming sendiri itu fokusnya ada banyak ya, cabangnya ada banyak banget. Apalagi kalau saya sendiri memang fokus di offensive security-nya, offensive programming, bikin malware, bikin tools dan lain-lain seperti itu. Oke, itu tambahan mungkin ya. Itu mungkin bisa membantu jawab ya, Mas Dian ya. Next. Ini menarik nih dari Mas Muhammad nih, nanya, Mas mau nanya katanya, saya masih bingung sama pembuatan WU. Nah mungkin ada tips nggak nih Mas buat WU yang baik gitu gimana? Boleh. Mungkin saya dulu ya. Ya boleh. Nanti bisa dilanjut Mas Masa. Ini saya share screen. Udah kelihatan ya Mas? Boleh. Nah, ini salah satu POC atau WU gitu kan. Teman-teman misalkan di sini saya kriptografi gitu CTF-nya. Teman-teman bisa, kalau misalkan teman-teman ikut lomba terus dibuatkan WU bingung kan gitu dari mana, teman-teman pastikan halaman pertamanya adalah judul atau panelnya. Contohnya kayak gini, LKS SMK. Teman-teman bisa mungkin apa lombanya, presentnya siapa, di sini saya sama teman saya Ijlal. Terus daftar isi. Nah, ini mungkin banyak WU yang nggak pakai daftar isi ya. Mungkin itu bisa dipakai ataupun enggak gitu kan. Cuman prinsip saya namanya kita bikin WU ya, kita harus buat daftar isinya juga teman-teman. Nah, sebelum juri lihat daftar isinya ada apa aja sih yang dia solver, yang misalkan setiapnya keluar ada 3 kategori, web, crypto sama reverse. Nah, daftar isi ini penting. Si jurinya itu bisa lihat, oh ternyata dari provinsi ini yang solve ada crypto sama web gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa ini ya dulu, nama challenge-nya apa, bisa dipoto, di screenshot mungkin. Nah, setelah teman-teman dapat file challenge-nya ini, mungkin teman-teman bisa ekstra, misalkan keluar apa ya, flown.python gitu kan, vulnerability dari challenge ini teman-teman bisa buka, terus teman-teman bisa mendeskripsikan si hasil yang ada di dalam Python-nya ini. Contohnya kayak gini kan. Nah, ini kayak gini. Nah, teman-teman dari deskripsi filenya ini, teman-teman bisa jelasin di bawah. File Python menunjukkan bahwa n bla 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 itu seperti apa. Terus diberikan CT atau ciphertext n-nya modulus, n-nya 6537. Nah, pokoknya di sini di deskripsi ini teman-teman menjelaskan sedetail mungkin dengan bahasa teman-temannya, mungkin bisa menggunakan bahasa formal, bisa menggunakan bahasa teman sendiri. Yang penting di deskripsi ini teman-teman bisa apa ya, mendeskripsikan sepengetahuan teman-teman gitu. Nah, ini saya buat, ini kebetulan teman saya yang buat. Nah, terus dari kita mendeskripsikan ini, menemukan flow-nya apa, solusinya seperti apa sih buat kita mendapatkan flag-nya, solvernya seperti apa. Nah, teman-teman bisa tulis nih solusi. Nah, setelah muncul solusi ini, teman-teman buat source code buat nge-solver si Python-nya ini gitu. Kayak gini, teman-teman bisa ikutin. Nah, outputnya teman-teman bisa macam-macam nih. Mungkin teman-teman ada di WU buat capture the flag, teman-teman outputnya bisa flagnya mungkin LKS atau
lain sebagainya itu bisa teman-teman. Nah, itu kalau dari WU saya sendiri. Nah, kalau di web exploit ini mungkin agak detail ya. Deskripsi challenge-nya, URL challenge-nya itu apa, tantangannya apa, jawab 10 soal secara beruntun. Terus kayak gini observasi awal. Nah, ini teman-teman boleh nih observasi awal atau analis awalnya itu seperti apa yang teman-teman lakukan gitu kan. Nah, terus bisa menyusun strategi atau eksploitasi gitu kan. Bisa bypass timer di sini, cek soal dan jawabannya seperti apa. Nah, di sini buat navigasi apa outputnya bisa teman-teman bisa di print lagi, bisa di copy lagi, bisa di paste lagi ke sini. Nah, kerentanannya kan berarti sini utama JWT sebagai session taken. Nah, teman-teman bisa juga nih apa ya Diajar. bisa menyetarai kerentanannya itu apa gitu sih. Oke. Itu mungkin ya, Mas Muhammad ya, mungkin bisa membantu ya dijawab tadi. Oke, tadi mungkin lagi mungkin ya, tadi sempat menyinggung CTFD pas di awal itu. Boleh dijelasin mungkin Mas, CTFD itu apa? Oke, CTFD ya. Bentar, saya share screen deh. Ini salah satu platform yang mungkin Bapak Ibu Iya. guru ya di sini barangkali mau bikin tim apa namanya buat siswanya ya, tim sendiri gitu, itu bisa bikin install di server nanti ya, mungkin ya Mas ya. Mungkin bisa dijelasin sama Mas Jelal, silakan. Oke Mas. Nah, ini contoh web dari CTFD-nya ya teman-teman. Nah, sebenarnya CTFD ini cuma sebagai platform buat teman-teman nge-upload soal dan nge-submit flag aja sih. Sebenarnya intinya ke situ. Nah, di sini kan ada nge-lag ya. Sebentar. Bisa sih ini. Ada. Nggak nge-lag ya? Iya, nge-lag. Nah, ini keluar. Ini contohnya tadi di server saya sudah up. Nah, ini pasti pada saat teman-teman ngebuat CTFD, teman-teman kayak buat beberapa kriteria dulu kayak user buat adminnya. Nah, user admin ini buat teman-teman kayak upload soal, upload submit flagnya itu seperti apa, dan hintnya teman-teman boleh berikan hintnya, teman-teman bisa juga memberikan hintnya. Nah, cuman di sini ada beberapa fitur. Nah, contohnya misalkan di user ya teman-teman. Nah, di sini, saya bisa login ya? Nah, ini teman-teman. Ini saya udah di akun user adminnya ya. Ini kalau teman-teman nge-admin panel, ini di sini banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa submission config gitu kan. Kita ke config. Mana ya buat soalnya itu challenge. Oke. Nah, ini di sini adalah tempat teman-teman buat nge-upload soal dari CTFD yang teman-teman udah buat ataupun ada instruktur yang udah buat gitu. Ini bisa teman-teman buat di sini, per kategori juga bisa. Kalian teman-teman bisa masukin kategori misalnya web. Nah, state-nya visible, type-nya standar, value-nya nilai ini. Teman-teman value itu nilai poin yang diraih. Bisa dynamic, bisa static. Kalau dinamis itu kan teman-teman misalkan ada 10 user yang ikut. Teman-teman nge-up satu soal. Nah, kita kan belum nge-solve nih. Poin awalnya itu adalah 500 nih teman-teman. Apabila satu orang udah ada yang nge-solve, orang pertama itu akan mendapatkan poin 500.
Tapi kalau orang kedua itu nge-submit, poin itu akan berkurang teman-teman. Bisa jadi 490, bisa jadi 475, itu dinamis teman-teman. Kalau statik dia bakalan poinnya tetap teman-teman. Mau yang soft 37, yang soft 1000, poinnya tetap 500 gitu. Di sini bisa user, teman-teman di sini sebagai admin bisa usernya siapa aja yang ikut, yang join siapa, terus scoreboardnya nih, kan? Nah, coy. Oke. Nah, scoreboardnya. Ini mungkin teman-teman. Nah, scoreboardnya itu buat siapa sih yang dapat skor gede gitu kan? Siapa pemenang juara satunya siapa? Yang keduanya siapa? Yang ketiga dan seterusnya itu berapa? Dan di sini bisa dilihat user teman-teman itu apa dan skornya itu yang teman-teman peroleh itu berapa. Gitu sih Oke. kalau Wikramasi, kalau CTFD itu. Oke. Ini mungkin buat Bapak Ibu ya, barangkali mau apa namanya bikin tim CTF di sekolah, nanti bisa siapin satu server mungkin ya, terus install CTFD. Jadi soal-soalnya mungkin bisa ambil dari mungkin ke CTF ya, atau mungkin CTF Time gitu, atau mungkin bikin sendiri itu bisa juga. Gitu. Diupload di situ, nanti buat siswa-siswanya nanti bisa apa namanya cobain kerjaan soal seperti itu bisa sih. Oke teman-teman, itu ya. Ada lagi mungkin Mas Ijlal yang mau ditambahin atau Mas Masa, silakan. Aman ya, udah semua aman sih Mas. Aman ya. Oke. Aman. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi juga. Ini udah jam 9 juga ya, lebih 10. Mungkin itu aja ya teman-teman dari kita untuk sesi sharing session kali ini. Di next-nya nanti kita bakal mungkin lebih banyak lagi yang ngadain acara kayak gini ya mungkin buat sharing session. Mungkin barangkali teman-teman juga mau sharing-sharing juga ya, bisa kontak ke admin nanti ke kita. Nah ini saya ingatkan ini ada form absensi teman-teman sebelum diisi, karena itu nanti dapat sertifikat juga ya untuk sesi ini. Ya mungkin itu aja dari saya, dari tim kita. Terima kasih semuanya yang udah hadir ya, udah 200-an lebih tadi. Itu aja dari kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.